Pada tanggal 9 Oktober 1995, dunia diplomasi internasional dikejutkan dengan sebuah kejadian yang akan tetap dikenang sepanjang masa. Peristiwa ini terjadi di tengah perhelatan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat. Di tengah hiruk-pikuk dunia internasional yang penuh dengan agenda besar, Indonesia melalui Presiden Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Islam turut memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai isu global. Namun di balik kesibukan diplomatik itu, sebuah insiden menegangkan terjadi yang melibatkan seorang jenderal muda dari Indonesia yang saat itu bertugas sebagai anggota Pas Pampres, Syafri Samsudin. Syafri Samsudin yang saat itu merupakan anggota dari satuan elit Kopassus diamanahi tugas untuk mengawal keselamatan Presiden Soeharto dalam pertemuan penting tersebut. Sebagai bagian dari Pas Pampres, satuan yang dikenal memiliki disiplin dan kesiapsiagaan tinggi, Syafri berada di pusat perhatian dalam menjaga ketertiban dan keamanan Presiden. Tidak hanya bertugas mengawal, namun juga untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang muncul kapan saja, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pada saat itu, siapa sangka bahwa seorang Syafri yang berwibawa ini akan terlibat dalam sebuah momen yang begitu tegang dan mendebarkan, yang melibatkan salah satu pasukan khusus dari Israel. Ini lebih dari 2 dekade kemudian, Syafri Samsudin telah menapaki karir yang lebih tinggi. Setelah mengabdi dalam berbagai posisi penting di militer Indonesia, beliau akhirnya dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada 2024. Dalam perannya sebagai Menhan, Syafri fokus pada memperkuat pertahanan negara dan memperhatikan kestabilan politik dalam serta luar negeri. Keahlian dalam bidang militer dan pengalamannya dalam diplomasi internasional menjadikannya sosok yang sangat dihormati. Oke teman-teman semua, kali ini dunia prajurit akan menceritakan sebuah kisah nyata Jenderal Syafri Samsudin menodongkan pistol pada tentara Israel ketika bertugas mengawal Presiden Soeharto sebagai seorang Kopassus. Ikuti video ini sampai selesai agar kalian semua tahu betapa hebatnya pasukan Kopassus kita di mata pasukan negara lain. Salam NKRI harga mati. Pada hari itu, 9 Oktober 1995, New York tampak lebih hidup dari biasanya. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi seakan menjadi saksi bisu dari sebuah momen penting dalam sejarah diplomasi internasional. Sidang Majelis Umum PBB sedang berlangsung, dan Presiden Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Islam tengah berada di sana untuk memberikan kontribusi terhadap pembebasan isu-isu besar yang melibatkan negara-negara Muslim di seluruh dunia. Keberadaannya di PBB bukan hanya untuk berbicara, tetapi juga untuk mendengarkan, mengamati dan memimpin dunia dalam menyikapi berbagai tantangan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan Timur Tengah. Di tengah kesibukan acara tersebut, Presiden Soeharto tidak sendirian. Beliau didampingi oleh delegasi Indonesia yang terdiri dari pejabat-pejabat penting dan pengawal yang selalu waspada. Salah satu pengawal yang paling terlibat dalam pengamanan hari itu adalah Syafri Samsudin. Syafri, seorang anggota Pas Pampres yang ditugaskan dalam satuan elit Kopassus, tahu betul betapa krusialnya peran yang diembannya. Sebagai seorang anggota Pas Pampres, tugas utamanya adalah memastikan keselamatan Presiden dalam setiap langkahnya, baik di dalam
maupun di luar negeri. Sejak pagi, suasana di sekitar markas PBB sudah dipenuhi oleh delegasi dari berbagai negara. Banyak dari mereka yang sedang bersiap untuk memberikan pidato atau berdiskusi mengenai isu-isu besar dunia. Syafri dan rekan-rekannya di Pas Pampres telah siap siaga, menjaga setiap sudut dengan ketelitian seorang prajurit yang terlatih. Mereka tahu bahwa dalam acara sebesar itu, segala kemungkinan bisa terjadi, baik itu ancaman dari luar maupun ketegangan yang bisa muncul secara tiba-tiba. Namun yang tidak mereka duga adalah pertemuan yang akan terjadi hari itu antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Rabin yang pada saat itu memimpin Israel di tengah konflik berkepanjangan dengan negara-negara Arab, tahu betul bahwa posisi Indonesia sebagai ketua OKI memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan dunia Islam, terutama di Timur Tengah. Israel, meskipun pada waktu itu sedang menjalani proses perdamaian dengan Palestina, tetapi mereka terisolasi dari sebagian besar negara-negara Arab dan Muslim. Oleh karena itu, Rabin merasa sangat perlu untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Presiden Soeharto. Rabin yang dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis dan penuh kalkulasi, tahu bahwa Soeharto adalah sosok yang memiliki pengaruh besar. Soeharto tidak hanya dikenal sebagai pemimpin Indonesia, tetapi juga sebagai tokoh yang dihormati di dunia Islam. Indonesia dengan lebih dari 100 juta umat muslim memiliki suara yang signifikan dalam masalah-masalah internasional. Dan Rabin menyadari bahwa untuk memperbaiki hubungan Israel dengan dunia Islam, ia harus bertemu dengan Soeharto. Sejak pagi pertemuan tersebut sudah dipersiapkan dengan sangat teliti. Israel yang selalu berhati-hati dalam melakukan perjalanan diplomatik mengirimkan 4 pengawal dari pasukan khusus Israel, Mossad, yang dikenal dengan kemampuannya dalam menjaga keamanan di situasi paling tegang sekalipun. Mereka datang dengan tujuan untuk memastikan agar pertemuan ini berlangsung dengan aman. Namun, apa yang terjadi kemudian justru di luar dugaan. Rabin yang sebelumnya telah mengajukan permohonan resmi untuk bertemu dengan Presiden Soeharto akhirnya tiba di lokasi pertemuan. Ketika dia bersama pengawalnya melangkah memasuki ruang yang telah disiapkan, suasana mulai berubah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kecuali Syafri dan rekan-rekannya yang berjaga di sekitar lokasi. Syafri yang sedang mengawasi situasi dari sudut ruangan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rabin datang dengan pengawalnya, namun yang membuatnya was-was adalah sikap salah seorang pengawal yang berjalan sangat dekat dengan Rabin. Meskipun secara teknis pengawal tersebut hanya mengikuti protokol keamanan, namun ada sesuatu dalam gerak-gerik mereka yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika Rabin dan Soeharto mulai berbicara, ketegangan mulai terasa. Mereka membahas isu-isu penting, namun tiba-tiba salah satu pengawal Rabin yang mengenakan jas hitam dan berpostur tegap bergerak maju, seolah-olah ingin mendekati Soeharto. Dalam sekejap, suasana yang awalnya penuh dengan diskusi tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Dalam sekejap, Syafri yang sudah dilatih untuk menghadapi ancaman langsung bereaksi. Melihat gerakan yang mencurigakan dari pengawal Rabin, Syafri dengan cepat meraih pistol yang tersembunyi di balik jaketnya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, mengarahkan pistol ke kepala pengawal Israel yang sedang mendekatkan diri ke Soeharto. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Semua orang terdiam
Bahkan Rabin yang awalnya tampak tenang mendadak menegang. Syafri dengan cepat berbicara dengan suara rendah namun tegas. "Jangan bergerak." Pistolnya tetap terarah tepat ke kepala pengawal tersebut. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Syafri. Namun dia tahu betul bahwa reaksinya adalah untuk menjaga keselamatan Soeharto. Situasinya semakin panas, dan dalam hitungan detik, pengawal-pengawal Israel lainnya langsung merespon, mengeluarkan senjata mereka. Namun saat itu juga beberapa pengawal pas pampres yang berjaga di luar ruangan segera masuk, menambah ketegangan dengan kehadiran mereka yang siap menghadapi segala kemungkinan. Soeharto yang menyadari ketegangan ini mencoba untuk meredakan suasana. Dengan suara tenang, beliau memanggil Syafri dan mengatakan, "Turunkan senjatamu, Syafri. Ini bukan saatnya untuk kekerasan." Namun meskipun perintah dari Presiden Soeharto diberikan dengan tenang, mata Syafri tetap tertuju pada pengawal Israel yang masih terlihat berusaha mendekat dengan langkah mencurigakan. Dengan sangat teliti, Syafri akhirnya menurunkan pistolnya. Namun dia tetap waspada, menjaga jarak antara Soeharto dan pengawal-pengawal yang hadir. Ketegangan dalam ruangan tersebut perlahan mereda. Meskipun setiap orang tahu bahwa peristiwa itu bisa berakhir dengan sangat berbeda. Rabin yang akhirnya mengerti akan bahaya yang baru saja terhindarkan, tetap berusaha menjaga wajah tenangnya. Ia menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa dia memahami bahwa kejadian tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dengan diplomasi yang cerdik, Rabin kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan Soeharto. Meskipun rasa ketegangan itu masih terasa di udara. Ketika pertemuan itu akhirnya selesai, suasana di sekitar ruangan pertemuan menjadi jauh lebih tenang. Syafri yang memastikan bahwa Presiden Soeharto selamat dan tidak terluka kembali ke posisinya. Namun di dalam hatinya, peristiwa itu akan selalu dikenang sebagai momen yang menggugah kesadaran tentang betapa rapuhnya kedamaian dalam situasi-situasi yang penuh ketegangan internasional. Di luar ruangan, Syafri berdiri tegak, melihat kembali ke arah gedung PBB yang megah, dan menyadari betapa besar tanggung jawab yang dia emban. Sebagai seorang prajurit, dia tahu bahwa satu keputusan cepat, satu reaksi yang tepat bisa berarti keselamatan atau kehancuran. Pada hari itu, keberanian dan kewaspadaannya telah menghindarkan Indonesia dari sebuah potensi ketegangan internasional yang bisa berakhir sangat buruk. Dan itu adalah salah satu tugas mulia yang dilakukan tanpa diketahui dunia luar.